ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستعفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 26-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Kuli itu aslinya adalah kul, lamnya itu disukun. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, Malikal mulki, Tuhan pemilik segala kekuasaan. Tu'ti, ya Allah engkau memberikan al-mulka, kekuasaan. Man tasya'u, kepada siapa saja, tasya'u yang engkau kehendaki.
wa tanzi'u dan engkau mencabut al-mulka kekuasaan, mimman tasya'u mimman dari siapa saja, tasya'u yang engkau kehendaki, wa tu'izzu engkau mengagungkan, man siapa saja, tasya'u yang engkau kehendaki, wa tudhillu dan engkau membikin hina, man tasya'u siapa saja yang engkau kehendaki, biyadikal khair segala kebaikan berada pada kekuasaanmu, innaka sesungguhnya engkau wahai Allah ala kulli syai'in qadir punya kuasa atas segala sesuatu. Tuliju engkau mengeluarkan al-laila, tuliju engkau memasukkan al-laila malam fin nahari ke dalam waktu siang, wa tuliju dan engkau memasukkan an-nahara siang fil laili dalam waktu malam, wa tukhriju engkau mengeluarkan al-hayya makhluk hidup minal mayyiti dari sesuatu yang mati, wa tukhriju dan engkau mengeluarkan al-mayyita yang mati minal hayyi dari yang hidup, wa tarzuku dan engkau memberikan rizki man tasya'u kepada siapa saja, tasya'u yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab dengan tanpa batas. Qulillahumma, Rasul ini diajarkan oleh Allah agar meyakini bahwa Allah itu malikal mulki, bahwa Allah itu pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Allah itu memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah bisa juga mencabut kekuasaannya dari orang yang Allah kehendaki. Misalkan pada masa jayanya Fir'aun itu sampai-sampai mengaku dirinya itu Tuhan, saking hebatnya. Tetapi akhirnya Allah itu mencabut kekuasaan yang Allah berikan kepada Fir'aun. Korun dengan kekayaannya, Korun itu juga seperti itu. Tetapi pada akhirnya kekayaan Korun itu ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga yang terjadi pada Bani Israel. Sekian lama Allah memberikan kekuasaan kepada Bani Israel, menjadi suku bangsa yang disegani di dunia, menjadi suku bangsa yang disegani karena apa? Sebagian besar nabi dari kalangan Bani Israel. Namun tiba-tiba Allah menghendaki bahwa kekuasaan itu dipindah oleh Allah, diberikan kepada keturunan Arab, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bani Israel itu terkenal sebagai suku bangsa yang cerdas-cerdas, pinter-pinter. Mereka itu pinter baca. Sedangkan orang Arab pada waktu itu jahiliyah, dikatakan bodoh. Bodoh itu karena tidak melek baca, nggak bisa menulis. Jadi bodoh itu bukan karena akalnya itu kendo gitu ya, tapi memang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi Allah menghendaki bahwa Nabi akhir zaman yang paling mulia justru berasal dari kalangan Arab. Itulah yang memang yang dikehendaki oleh Allah. Allah bisa memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah bisa juga mencabut kekuasaan dari yang dari siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya'u, Allah juga bisa mengangkat, mengagungkan derajat siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah juga bisa merendahkan, bisa membuat hina siapa saja yang Allah kehendaki. Maka Rasul mengajarkan kita itu jangan sombong. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dihormati orang karena ilmu kita, karena harta kita, karena amal-amal soleh yang kita lakukan, jangan lupa bahwa di situ ada peran Allah.
Ketika kita misalkan jadi orang baik, rajin ibadah, jangan lupa siapakah yang mentakdirkan kita jadi orang rajin ibadah. Jadi semua itu harus dikembalikan bahwa ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesadaran untuk rajin beribadah. Siapa yang memberi kita itu semangat ibadah begitu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat bahwa Allah bisa mengangkat, bisa mengagungkan siapa saja yang Allah kehendaki, tapi Allah juga bisa wa tudzillu man tasya, merendahkan, menurunkan derajat siapa saja yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, segala sesuatunya, segala kebaikan itu berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya engkau ya Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah baik ya kita bersyukurlah kepada Allah, kita ditakdir menjadi orang baik. Kalau kita melihat ada orang lain yang belum baik, jangan sampai kita sombong merasa kita lebih baik. Bisa jadi Allah bisa membalik orang tersebut, tiba-tiba dapat hidayah misalkan, kan itu sangat mungkin terjadi. Kemudian tulijul laila, di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuliju, Allah memasukkan alaila malam fin nahari, ke dalam siang, wa tulijun naharo, dan memasukkan siang fil laili, dalam waktu malam. Maksudnya begini, ini ulama tafsir menjelaskannya bahwa siang dan malam ini kan waktunya itu tidak sama. Ada kalanya siangnya pendek, malamnya lebih panjang, atau sebaliknya ada kalanya siangnya sangat panjang tapi malamnya sangat pendek. Nah, maksudnya Allah memasukkan malam bahwa satu hari satu malam kan 24 jam. Itu tidak otomatis bahwa dibagi dua, siangnya itu 12 jam, malamnya 12 jam. Jadi kadang-kadang bisa seperti tadi saya sampaikan, siangnya pendek, malamnya panjang, atau sebaliknya. Nah, tulijul laila fin nahar, ketika misalkan malamnya itu pendek, maka sisa malamnya itu diberikan, dimasukkan ke siangnya, maka siangnya yang jadi lebih panjang. Wa tulijun nahara fil lail, ketika siangnya itu sedang pendek, maka sisa siangnya itu dimasukkan ke dalam waktu malam, maka waktu malamnya jadi lebih panjang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di berbagai belahan dunia itu perbedaan waktu siang dan malamnya itu beda-beda. Ada satu negara itu yang kalau puasa itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena dikatakan puasa itu sampai di atas lebih dari 14 jam. Begitu ya. Jadi siangnya begitu panjang, sedangkan malamnya sangat pendek. Nah, kalau yang untung, mungkin yang untung siapa? Yang untung itu di negara yang durasi siangnya itu pendek, malamnya panjang. Kemudian kekuasaan Allah berikutnya, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, Allah mengeluarkan makhluk hidup minal mayyiti, dari sesuatu yang mati. Ulama menjelaskan di antara contohnya adalah bahwa manusia itu berasal dari setetes air mani. Air mani itu sebenarnya mati. Dari sesuatu yang mati, kemudian Allah mengeluarkan makhluk yang hidup. Atau wa tukhrijul mayyita minal hayyi, Allah ini bisa juga mengeluarkan makhluk yang mati minal hayyi, dari makhluk hidup. Misalkan begini, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, telur itu keluar dari apa? Dari ayam. Telur itu dianggap mati, kenapa? Karena begitu keluar, kalau nggak diramkan ya dia tidak bisa menetas. Tapi telur itu, jadi telur itu seakan-akan itu dia mati karena tidak bisa menetas dengan sendirinya. Tapi telur itu keluar dari minal hayyi, dari makhluk
hidup. Atau padi misalkan, padi yang dari sawah itu dianggap itu kayak mati, artinya kalau nggak ditaruh di tanah ya tidak bisa tumbuh. Misalkan begitu dipanen kemudian disimpan, kan nggak bisa tumbuh. Tapi padi itu yang dalam kondisi demikian dikatakan mati itu minal hayyi, berasal dari padi yang tadinya hidup. Ulama juga menjelaskan bahwa dengan pemahaman yang lain bahwa Allah itu bisa saja mentakdirkan lahir orang Islam atau orang beriman, tetapi itu berasal dari orang tua yang kafir. Ataupun sebaliknya, Allah bisa saja mentakdirkan orang kafir itu lahir dari orang tua yang beriman. Karena itu Rasul itu ketika berdakwah itu santai-santai saja ketika ngadepi orang-orang kafir. Kenapa? Karena Rasul ini punya optimisme yang sangat tinggi, punya optimisme dan keyakinan yang sangat tinggi bahwa misalkan nih, biarlah mereka itu kafir, tapi Rasul punya keyakinan bahwa barangkali di antara sekian banyak orang kafir itu ada benih-benih calon orang beriman. Maka Rasul yang menghadapi orang kafir ini dihadapi dengan tenang, tetap sabar begitu. Dan memang terbukti Abu Lahab ini pamannya Rasul, kafir dan memusuhi Rasul. Tapi Abu Lahab ini salah satu anaknya yang bernama Barok itu akhirnya masuk Islam dan menyusul Nabi hijrah ke Madinah. Sampai-sampai si Barok ini ketika hijrah di Madinah itu dia dibully lah zaman sekarang itu. Dibully sama penduduk Madinah yang sudah beragama Islam. Kenapa dibully, dianiaya? Karena dia anaknya orangnya kafir yang sangat memusuhi Nabi. Hingga kemudian Nabi itu turun tangan membela si Barok ini. Bahwa walaupun Barok ini orang tuanya kafir, tapi dia sudah masuk Islam. Bahkan salah satu cara pada waktu itu yang dilakukan oleh Rasul dan orang Islam di Madinah untuk menjaga perasaannya Barok, mereka ini kalau sholat itu sampai nggak berani membaca surat Al-Lahab. Kenapa nggak berani? Nggak kepenak, takut menyinggung perasaannya si Barok. Nabi itu, jadi kalau Nabi sholat itu Nabi tidak mau baca surat Al-Lahab. Maka ini kemudian juga ditiru oleh Imam Syafi'i ittiba, bahwa kalau sholat niru kanjeng Nabi ojo maca surat Al-Lahab, nyinggung karena ada keturunannya Abu Lahab yang masuk Islam. Demikian itu Nabi itu bahwa memandang orang-orang kafir itu dengan santai, dengan tenang. Kenapa? Karena punya keyakinan ini tadi, pemahaman dari ayat ini bahwa bisa saja Allah itu mentakdirkan lahir orang beriman tetapi dari orang tua yang kafir. Tidak hanya Abu Lahab, Abu Jahal juga demikian, memusuhi Nabi, tapi salah satu anaknya yang bernama Ikrimah itu ada yang masuk Islam, menjadi jenderal perang yang sangat hebat. Nah, para ulama, para kiai ini juga meneruskan meniru Rasulullah SAW, bahwa di mana-mana para ulama itu kalau berdakwah itu ngadepi orang seperti apapun itu dia santai. Santainya kenapa? Karena punya keyakinan. Misalkan berdakwah di satu daerah, sulit sekali mengajak orang itu untuk mau syahadat, untuk mau beribadah, tetap saja ditelateni. Kenapa? Karena para kiai ini keyakinannya tidak apa-apalah mungkin orang tuanya belum mau masuk Islam, tidak apa-apalah mungkin orang tuanya belum mau syahadat, belum mau sholat, ya siapa tahu nggak kena orang tuanya, ya nanti mungkin anaknya, tidak anaknya ya mungkin cucunya. Seperti itu optimismenya, seperti itu keyakinan yang diajarkan oleh para ulama.
Maka dimanapun berada, para ulama ini tidak mencela, tidak mengutuk lingkungan. Jadi para ulama ini datang dari lingkungan dengan kondisi kemaksiatan seperti apapun, mereka tidak mengutuk, mereka tidak mencelanya, tapi mereka menjadikan itulah ladang berdakwah. Jadi kita ngajak-ngajak orang untuk melakukan kebaikan, jangan putus asa ketika mungkin belum berhasil. Kita masih punya harapan, siapa tahu mungkin anaknya, mungkin cucunya, dan lain sebagainya. Itu penjelasan ahli tafsir wa tukhrijul mayyita minal hayyi, yang secara letterlek, secara bahasa artinya Allah bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ataupun sebaliknya wa tukhrijul hayya minal mayyiti, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, bahwa Allah bisa saja melahirkan orang muslim, orang beriman dari orang tua kafir, ataupun sebaliknya orang tua sudah mukmin tapi anaknya menjadi kafir. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Allah itu engkau ya Allah, engkau memberikan rizki kepada siapapun yang kau kehendaki, bighairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Allah itu kalau memberi kita rizki itu tidak pakai hitung-hitungan. Artinya apa? Kita itu pasti diberi turah-turah, diberi sangat berlimpah. Contoh bahwa Allah itu tidak pakai perhitungan. Yang kita tidak minta saja karena kita butuh itu diberikan, padahal tidak minta. Makin yang dibutuhkan itu sesuatu yang makin berharga, makin penting, itu justru makin dimurahkan. Sehingga karena saking murahnya itu orang jadi menganggap itu kayak bukan rezeki. Misalkan nih, ada nggak orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku oksigen ya Allah supaya aku bisa bernafas? Ada enggak? Nggak ada ya. Padahal oksigen itu jauh lebih berharga daripada uang yang kita miliki. Itulah anehnya kita itu, yang kita minta, ya Allah berikanlah aku duit, uang yang melimpah, padahal kita diberi yang lebih melimpah dari itu. Di antaranya adalah oksigen. Kita punya duit berjuta-juta, miliaran, tapi kalau kita nggak bisa bernafas, buat apa duitnya? Nah itulah kita, makanya kita diajak oleh Allah itu berpikirlah, renungkanlah, gunakan akalmu untuk memikirkan itu semuanya. Kita diberi pendengaran normal, syukurilah itu. Mungkin ada orang yang diberi pendengaran sudah tidak normal. Berharga sekali itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi engkau ya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang kau kehendaki, bighairi hisabin, dengan enggak pakai hitungan. Artinya sangat banyak, sangat melimpah. Jangan sampai karena kita itu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi tidak menyadari rezeki itu. Atau karena kita saking kurangnya bersyukur dan iri kita, dengki kita atas rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita pun menerima rezeki yang banyak dari Allah. Orang yang iri, yang dengki itu kan dia seakan-akan tidak bisa lihat rezeki yang dia terima. Kenapa? Karena ketutup oleh kedengkiannya, dia tidak senang melihat orang lain mendapatkan rizki. Akhirnya dia sendiri nggak menyadari bahwa dia pun menerima rizki yang tanpa terhitung, tidak ternilai sangat banyaknya. Yang terakhir, dua ayat ini menurut ulama ini di dalamnya terdapat Ismul A'dham. Ismul A'dham itu nama Allah yang agung, yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan barang siapa yang ketika dia berdoa mengawalinya dengan menyebut Ismul A'dham ini, Ismul A'dham yang lain diantaranya adalah ayat kursi. Barang siapa yang mengawali doanya dengan menyebut Ismul A'dham ini, maka doanya itu insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak ulama yang memberikan ijazah ketika
doa-doa wirid itu, misalkan wirid habis sholat 5 waktu itu menyambungkan ini. Jadi ayat kursi kemudian disambungkan dua ayat akhir dari surat Al-Baqarah itu yang lillahi ma fis samawati, kemudian disambungkan dengan Ali Imran ayat 26 dan 27 ini. Ini termasuk Ismul A'dham. Di dalamnya terdapat nama-nama Allah yang agung yang bisa kita gunakan untuk wasilah perantara untuk mengawali sebuah doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis juga Rasul menyebutkan barang siapa memiliki hutang kemudian dia membaca 2 ayat ini, maka hutangnya itu akan dimudahkan oleh Allah untuk cepat bisa dilunasi. Jadi ini bisa diwirid oleh orang-orang yang sedang terlilit hutang, ben utangnya cepat lunas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.